cerita hidup Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang perjalanan hidup seorang manusia mulia yang telah membawa perubahan besar bagi umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Pertama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Namun, tak lama setelah beliau lahir, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah. Dan pada usia 6 tahun, ibunya, Aminah, juga meninggal dunia. Dengan demikian beliau menjadi seorang yatim piatu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tahun 570 Masehi. Setelah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat mencintainya. Mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Namun, dari sekian banyak anak yang dilahirkan, hanya Fatimah yang bertahan hidup hingga dewasa. Wahyu pertama ini adalah ayat dari surat Al-Alaq yang dimulai dengan perintah untuk membaca. Namun, pada usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa cemas, setelah wahyu pertama turun, Khadijahlah yang memberikan dukungan moral dan spiritual, meyakinkan beliau bahwa apa yang diterimanya adalah kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW kemudian tinggal bersama pamannya, Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di sini, beliau melakukan perjalanan perdagangan ke berbagai tempat, termasuk Syam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Namun, dengan keteguhan iman, Bilal tidak pernah menyerah dan terus mengucapkan kalimat ahad. Ahad meskipun disiksa dengan cara yang sangat kejam. Dalam setiap transaksi, beliau selalu menunjukkan kejujuran dan integritas. Sifat beliau yang luar biasa ini akhirnya menarik perhatian seorang wanita kaya dan terpandang di Makkah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Perang Badar adalah kemenangan pertama umat Islam, yang meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, namun karena bantuan Allah, mereka berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap mengajarkan kepada umatnya untuk tidak pernah menyerah. Namun, umat Islam berhasil mempertahankan Madinah dengan menggali parit di sekitar kota. Perang ini menjadi titik balik dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ka'bah yang sebelumnya dipenuhi dengan berhala disucikan kembali sebagai rumah Allah yang hanya disembah oleh umat Islam. Peristiwa ini merupakan kemenangan besar bagi umat Islam dan menjadi titik puncak dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat, beliau memberikan khotbah terakhir di Arafah yang dikenal dengan khotbah wada. Dalam khotbah tersebut, beliau mengingatkan umat Islam untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama, serta menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, kaya atau miskin, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Di perang ini, beliau terluka parah dan banyak sahabat yang gugur. Maka, atas perintah Allah, beliau memutuskan untuk berhijrah ke kota Yatsrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah. Setiap langkah dan ajaran beliau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penuh kasih, dan berakhlak mulia. Jika ada yang ingin kamu tambahkan atau pertanyakan, aku dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe, guys! Peristiwa ini dikenal dengan sebutan hijrah dan menjadi titik awal kalender Islam. Namun, warisan ajaran beliau terutama Al-Quran dan hadis-hadis terus hidup dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam hingga hari kiamat. Pada awalnya, beliau hanya menyampaikan wahyu ini kepada keluarga dekatnya dan sahabat-sahabat terdekat.
beliau menyusun Piagam Madinah yang menjadi dasar kehidupan sosial dan politik yang adil di Madinah. Ajaran beliau menekankan pentingnya kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Beliau juga mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Piagam ini menyatukan berbagai suku dan agama, termasuk orang-orang Yahudi yang sebelumnya hidup dalam konflik satu sama lain. Beliau mengajarkan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah, dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala yang merajalela di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Mereka mulai menyebarkan fitnah, menghina, dan menganiaya Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Mereka juga menawarkan berbagai kemewahan dan kekuasaan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau berhenti berdakwah. Tetapi beliau tetap teguh dan tidak tergoda. Khadijah, yang sebelumnya menjadi janda, menawarkan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW setelah terkesan dengan kejujurannya dalam berdagang. Kedua masa muda Nabi Muhammad SAW, akhlak mulia yang diakui semua orang sejak kecil. Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai seorang anak yang sangat berbeda. Beliau tidak hanya tampan, tetapi juga sangat berbudi pekerti. Sifat-sifatnya yang jujur, amanah, dan rendah hati membuatnya mendapatkan julukan Alamin, yang berarti yang terpercaya. Bahkan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam pun menghormati beliau karena akhlaknya yang mulia. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai bekerja sebagai pedagang. Ketiga pernikahan dengan Khadijah dan kehidupan keluarga pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah merupakan pernikahan yang penuh berkah. Khadijah adalah sosok yang sangat mendukung suaminya, terutama ketika Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu pertama dari Allah. Keempat wahyu pertama dan awal dakwah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di lereng Jabal Nur dekat Makkah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu pertama ini menandai dimulainya misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalimat tantangan dan penganiayaan dari kaum Quraisy ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mulai berkembang dan banyak yang mengikuti ajaran Islam, kaum Quraisy merasa terancam. Di antara penganiayaan yang dialami oleh para sahabat, ada yang mengalami penyiksaan yang sangat keras. Ke-6 hijrah ke Madinah. Perjalanan dakwah yang baru pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi tekanan yang semakin besar di Makkah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan militer. Ketujuh perang Badar, Uhud, dan Handak. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi beberapa pertempuran besar melawan pasukan Quraisy. Namun, pada perang Uhud, pasukan Islam mengalami kekalahan. Pada perang Handak, pasukan Quraisy kembali menyerang Madinah. Kedelapan penaklukan Makkah setelah berbagai pertempuran dan perjanjian. Akhirnya pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Kesembilan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Pada bulan Rabiul Awal tahun 632 Masehi, kehilangan Nabi Muhammad SAW adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi umat Islam. Kesepuluh warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, yang merupakan petunjuk hidup dari Allah, serta hadis-hadis yang berisi sabda dan tindakan beliau. Semoga cerita ini bisa memberi gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW